Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnin ats-tsani wa ishrun min syahri Jumada min syahri Dzulhijjah 1444. Maka pada kesempatan hari ini Senin 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Aqidah dalam pembahasan Al-Akhbar As-Sahihah fi sifati ru'yatillah fil akhirah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis Abi Hurairah tentang bagaimana hadis ini menyebutkan kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa'ala di arasat al-qiyamah, di mana Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada seluruh yang menyembah berhala dan patung-patung dan jin dan syaitan dan semua tawaghit agar mengikuti ke api neraka. Maka yang tersisa adalah al-muwahhidun, dan di antaranya ada orang-orang munafik. Maka mereka akan bertemu dengan Allah seperti telah kami bahas. Kemudian setelah itu mereka bertemu dengan Allah dan mengikuti Allah, dan Allah membimbing mereka kepada as-sirat. Dan pembahasan kita hari ini tentang as-sirat. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah yang sudah hafal hadis untuk mentasmi' al-matn. Bismillah. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman akhbarana Syu'aib bin Zuhri qala hadatsani Sa'id bin Musayyib wa Atha bin Yazid al-Qiti Abu Hurairah akhbarahu anna Abu Hurairah akhbarahu yuhsharu yawm al-qiyamah fa yaqulu man kana ya'budu shay'an falyattabi' wa faminhum man yattabi'u asy-syamsa wa minhum man yattabi'u al-qamara wa minhum man yattabi'u at-tawaghita wa tabqa hadhihi al-ummah fiha munafiquha فيأتيهم الله ويقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله ويقول أنا ربكم فيقولون أنت رب فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان تخطف غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يهلك بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. قال الإمام البخاري رحمه الله قال المؤلف رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن مسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما فيدعوهم كتب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته وكلام الرسول يومئذ ولا يتكلم يومئذ أحد من الرسل وكلام الرسول يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعداء هل رأيتم شوك السعداء قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعداء غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يباق بعمله ومنهم من يخدع ثم ينجو. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala naqlan an qauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayad'uhum fayadribu sirata baina dhahrani jahannam
fa akunu awal man yajuzu minar rusul bi ummatihi wa la yatakallamu yauma idin ahadun ila rusul wa kalamu rusuli yauma idin Allahumma sallim sallim wa fi jahannama kalalibu mithlu syauki sa'dan hal ra'aitum syauka sa'dan qalu na'am qala fa innaha mithlu syauki sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra idhamuha au idhamiha ilallah tahtufun nasa bi'amalihim. Maka hadis ini yubayyin lana ba'da sifatis sirat. Faidah dari hadis ini adalah menjelaskan tentang beberapa sifat as-sirat. Kalimat as-sirat, fayadribu as-sirat, di dalam hadis as-sirat ala wazn fi'al. Namun maknanya maf'ul ay madrub ay masrut. Idan ala wazn maf'ul ay masrut. Wa huwal jisr al madrub. Maka dia adalah jembatan yang dibentangkan. Dibentangkan di mana? Apakah di antara surga? Jawabnya tidak. Baina dhahranai jahannam, dari dua punggung neraka, maknanya dia itu berada di atas api neraka. Ay ala dhahriha, di mana di bawahnya api neraka dan di atasnya mereka. Berarti di punggung api neraka, itulah maknanya. Adapun dhahranai ziyadah alif wa nun lil mubalaghah wal ya li sihhati dukhul baina muta'addid maknahu wastoha. Idan baina dhahrani jahannam adalah di tengah-tengah api neraka. Wala yadkhul ahadun al jannah illa bil murur alaiha. Fakullu man sara ilal jannah faqad marra ala sirat. Maka kalau begitu tidak ada orang yang selamat masuk kepada surga kecuali telah melewati as-sirat tersebut. Maka telah disebutkan dari sifat-sifat sirat selain di dalam hadis ini. Maka yang pertama disebutkan dari sifatnya yang berhubungan dengan jembatan tersebut. Maka di sini hanya disebutkan jembatan itu dibentangkan di tengah api neraka. Maka awalnya sampai kepada pertengahan dan hampir ujung semuanya api neraka, kecuali ujungnya di surga. Maka semua yang melewati sirat adalah melewati api neraka. Dan penghuni surga mesti akan lewat as-sirat, di bawahnya api neraka. Maka di sini hikmahnya bahwa para penduduk surga akan merasa bersyukur kepada Allah, di mana dia akan melewati perkara yang sangat dahsyat selama hidupnya, tidak pernah melewati kedahsyatan seperti itu. Maka seseorang yang tinggal di muka bumi ini dulu mengalami kedahsyatan mungkin lebih dari kita, di mana dari pekerjaan yang dahsyat. Misalnya dia bekerja sebagai nelayan yang mengarungi lautan yang deras, atau bekerja sebagai apa saja yang masuk ke dasar bumi sampai bermil-mil untuk mengambil tambang emas, tambang nikel. Misalnya bekerja di tempat-tempat yang mengerikan, atau dia bernasib dalam keadaan keburukan. Namun semua itu perkara yang mudah. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada melewati api neraka, dan dia belum dijamin apakah dia ahli surga atau ahli neraka. Maka di saat seorang menyeberang kepada as-sirat, dia tidak tahu apakah dia akan masuk kepada sirat, akan masuk kepada api neraka atau tidak. Itu perkara yang sangat menakutkan. Maka semuanya diam,
kecuali para nabi meminta syafaat, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Maka di saat perkara yang mengerikan itu, orang-orang yang selamat masuk kepada surga, maka dia akan merasakan bagaimana rasa syukur kepada Allah. Merasakan bagaimana jika dia tidak diizinkan masuk surga berarti terhempas kepada api neraka, terpuruk dan terbakar. Maka oleh sebab itu penduduk ahli surga, dengan mereka masuk surga saja mereka merasakan sudah merasa cukup. Padahal di sana ada kenikmatan yang lebih besar, yakni melihat Allah. Maka di hadis yang lain seperti Suhaib ibnu Sinan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga hadis-hadis yang lain dikeluarkan Imam Ibnu Khuzaimah dari riwayat yang lain, disebutkan di saat Allah Jalla wa'ala berkata kepada penduduk ahli surga, yang mana mereka dalam keadaan kenikmatan, dalam keadaan haik enough, kenikmatan yang puncak, menikahi bidadari-bidadari, makan, minum, dan lebih dari itu mereka baru saja diselamatkan dari melewati api neraka. Maka di saat dikatakan oleh Allah, wahai orang-orang mukmin, ya ahlal jannah, azidukum syai'an, tidaklah kalian menginginkan aku menambah kenikmatan kalian. Maksudnya Allah menginginkan kenikmatan yang lebih dari itu semua. Namun orang-orang penduduk surga merasa sudah cukup dengan kenikmatan yang ada, di antaranya dengan diselamatkan dari as-sirat, itu sudah kenikmatan yang besar. Meskipun misalnya di surga tidak mendapatkan apa yang sekarang dia dapatkan, hanya diselamatkan saja dari api neraka, itu sudah untung yang besar, kenikmatan yang besar. Maka oleh sebab itu di saat Allah mengatakan kepada mereka, ya ahlal jannah azidukum syai'an minan ni'am, wahai penduduk ahli surga, tidaklah kalian menginginkan aku tambahkan kenikmatan? Apa jawab mereka? Ya Rabbana, laqad bayatta wujuhana wa laqad anqadtana minan nar, fa ayu nikmatin ba'da hadza. Maka wahai Allah, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, tidak seperti penduduk neraka yang hitam legam, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka, diselamatkan oleh Allah dari jembatan as-sirat, masuk surga, dan sekarang masuk di surga dalam keadaan gelimang kenikmatan. Maka nikmat apa lagi yang akan engkau berikan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka wajahnya kepada penduduk surga. Fanasau ala ni'am allati ma'ahum. Maka mereka terkesiap lupa dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka inilah yang dinamakan dengan tambahan lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Di riwayat Muslim, Nabi membaca ayat ini mentafsirkan kisah tadi. Itulah yang diinginkan oleh Allah, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Itulah dari ucapan Allah bagi mereka orang-orang yang beriman masuk surga, tafsir al-husna surga, wa ziyadah tambahan melihat wajah Allah. Maka poin pendalilannya, mereka orang-orang yang berada di surga sudah bersyukur bisa masuk kepada surga. Karena hikmah tadi, semua yang masuk surga akan melewati api neraka, sehingga terasa oleh mereka bagaimana mauqif, bagaimana keadaan jika mereka masuk tergelincir, sudah selesai. Maka Allah telah menyelamatkan, Allah malah memberikan kenikmatan di surga, ditambah dari keselamatan mereka dari api neraka, diberi kenikmatan di surga, malah ditawari lagi, aku berikan kepada kalian kenikmatan yang lebih daripada itu semua. Maka mereka merasa qanaah. Mereka dengan melewati api neraka merasa bersyukur sudah selamat. Laqad anqadtana minan nar. Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Maka ini nikmat Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada ahli surga. Maka dari sifat yang bisa kita pelajari di dalam syarah ini,
Kalau tadi hanya disebutkan bahwa dibentangkan sirat di tengah-tengah